Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Dan saat ini Tuhan berbicara pada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa lagi di dalam waktu yang khusus. Dan saudara Bapak-Ibu, kalau kita hari ini ada di bait Allah, ini adalah menarik. Karena ada alasan kita keluar Surabaya, ya. Karena libur panjang. Libur panjang ini saudara bisa kita gunakan keluar mana? Pagi mau keluar mana Pak? Enggak tahu ya, enggak ada agenda ya. Tim musik mau keluar mana? Keluar angkasa? Jangan, nanti baliknya repot. Bisa keluar kota, luar negeri, luar pulau. Nah, saudara, tapi kalau hari ini kita tetap di bait Allah, ini menarik. Saudara. Hati Tuhan pasti tertarik. Kenapa? Anda bisa memberikan suatu prioritas. Walaupun Anda ngelencer nggak salah. Ya. Yang penting jangan kredit ngelencernya. Ya. Kalau kredit awas. Saudara. Nanti Anda sambat pada saya, Pak doain Pak kredit. Waduh, ini salah besar. Setiap tahun saya katakan ngelencer boleh, pergi-pergi jauh-jauh boleh, tapi jangan kredit. Ya. Saudara, kalau kita hari ini ada di rumah Allah, ini benar-benar saudara. Kita memberi kesempatan, ya, waktu yang terbaik buat Tuhan. Maka kita pulang di tempat ini, kita pasti membawa berkat yang paling baik. Ada yang setuju katakan amin. Tidak peduli apa kondisi kita saat ini saudara. Tapi kita berani memberikan yang terbaik, maka itu saudara, Tuhan juga akan menghitung. Ya. Tuhan kita saudara itu tahu dari pikiran hati kita. Dia nggak tertarik secara fisik. Saudara. Karena kalau secara fisik saudara, manusia bisa ketipu. Bahkan Nabi pun di dalam perjanjian lama pun saudara, bisa ketipu. Gara-gara penampilan fisik. Tapi Tuhan saudara melihat hati. Ya, melihat kita yang sesungguhnya. Saya kabarkan saudara hari ini, pasti kita pulang membawa berkat yang paling manis. Yang paling indah, yang terbesar, yang terbaik. Mari kita akan berbicara dengan judul yang sama. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Kita cross check dan cek. Mulai ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan, pastikan Anda membaca ya. Pastikan Anda membaca 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, di dalam ayat ini saya berikan suatu judul yang mantap sekali, yaitu tetap kuat dan terus semangat. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Pasti tim musik kurang kuat suaranya ya, lemah volumenya. Katakan tim musik, apa judul khotbah hari ini? Mantap. Sekali lagi katakan 1, 2, 3, apa judul khotbah hari ini? Semangat. Saudara, kata semangat ini sudah mempengaruhi. Saya ketemu sama siapapun, semangat. Maka kita siap. Ya. Karena apa saudara? Kalau kita tetap kuat dan terus semangat, maka itu menjadi jaminan. Kita kuat tapi nggak semangat terusnya saudara. Maka drop. Semangat pertama-pertama saudara. Tapi terus semangat. Dan saudara pasti menjadi umat pemenang. Saudara, ada hal-hal yang perlu kita ketahui sama-sama. Tuhan memberikan pada kita kekuatan, yaitu dengan menambah semangat kepada mereka yang sekarang ini tiada berdaya. Bukankah kita, saudara? Nampaknya nggak ada berdaya kita. Saya memahami ada suatu persoalan ya, yang membuat kita seolah-olah kita ini nggak mampu. Bukankah kita, saudara?
Memberi semangat, kekuatan bagi siapa yang nggak berdaya. Bukan nggak kita yang nggak berdaya saat ini. Tapi kalau kita nggak berdaya, saudara, tapi kita berharap pada Tuhan, maka kita dibuat mampu dan kita dibuat sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. No problem kita soal nggak berdaya, oke. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Coba Anda lihat, saudara. Israel menjadi percontohan dari dahulu zaman purba sampai terakhir. Di mana Israel saat dia berharap, saudara, ya, pada Allah pencipta langit yang asli, yang di dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka, saudara, Israel pasti menjadi pemenang. Gak peduli raksasa seperti gitu hebatnya, gak peduli seberapa besar rumit persoalannya, Israel menjadi pemenang. Nah, kalau kita hari ini juga, saudara, ya, kita menjadi umat Tuhan, kita diberi yang sama. Yang pertama, yang kedua, ini saya sampaikan. Tuhan memberi pada kita kekuatan. Tuhan memberi, saudara. Dari kata Nathan. Memberi ini, saudara, bicara mengakui. Tuhan mengakui kita ini diberi kekuatan. Enak loh kalau diakui Tuhan, saudara. Ya. Di dalam suatu proses pengadilan, saudara. Kalau hakim mengakui, maka pasti oke. Buktinya oke. Kalau hakim nggak mengakui, saudara, maka ini repot. Bukti yang kita sodorkan nggak dinilai. Nah, Tuhan mengakui kita ini diberi kekuatan. Bahkan, saudara, kalau Tuhan mengakui, jangan sampai loh kita ini kebingungan lagi. Banyak orang, saudara, yang saya amati, ya, sudah diberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, maka masih panik. Ya, masih seolah nggak berdaya. Seolah-olah nggak mampu. Tuhan sudah mengakui, saudara. Apa kita yakin, saudara? Tuhan sudah mengakui kita punya kekuatan. Dan kita merasa kita punya kekuatan yang baru. Anda setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Nah, masih tim musik terlambat ya. Bagaimana, Chris? Chris, sudah siap? Tuhan mengakui, Tuhan memberi kekuatan yang baru? Kuat ya. Ada kekuatan yang baru, saudara. Itu yang harus kita tajamkan, saudara. Tuhan mengakui. Tuhan memberikan pada kita kekuatan. Sekarang perkara apa yang tidak bisa kita atasi? Perkara apa, jenis apa, model apa, seberapa besar yang kita atasi? Pasti semua bisa kita atasi. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan. Semua bisa. Karena Tuhan sudah mengakui diberikan kemampuan untuk kita, untuk saudara dan saya. Dan saudara, kata Nathan, Tuhan memberi. Itu bicara melimpahkan. Kekuatan kita, saudara, kalau dihitung oleh lawan kita, ya, atau kondisi yang membuat kita seolah-olah nggak berdaya, dengar baik-baik, saudara. Arti yang kedua, Tuhan memberi kekuatan, memberi Nathan, itu bicara melimpahkan. Anda harus yakin, saudara, sekarang kita sudah mendengar pengertian yang benar, kita sudah dilimpahkan kekuatan, ekstra tenaga untuk menghadapi persoalan. Saudara dan saya harus menghadapi. Tuhan yang backup. Saya senang sekali kata backup. Ya, singkat kata, saya nggak perlu sebutkan nama orang, ya, tapi ada seorang yang berpangkat. Kalau backup kita, saudara, maka pasti baik-baiklah kondisi kita. Ya. Itu, saudara, orang yang berpangkat, saudara, punya kekuatan, punya power, punya kuasa. Kalau backup kita, saudara, maka kondisi kita baik-baik. Nah, kalau kita di backup oleh Allah pencipta langit, yang menciptakan dari bumi, dari ujung ke ujung, saudara, ya, maka Allah itulah, saudara, yang backup kita. Maka kita, saudara, pasti sanggup menghadapi apapun problemnya. Amin. Bahkan tahun ini adalah tahun kemenangan buat saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Dan saudara, tahun kemenangan ini gak peduli dunia bilang apa. Gak peduli beritanya apa. Karena saudara dan saya dibedakan. Kita umat Allah pencipta langit dan bumi. Dari dahulu sampai sekarang dia tetap sama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita kenal di dalam nama TY. Siapakah TY itu? Tuhan Yesus. Ya, itulah Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, Allah memberikan pada kita kekuatan. Memberi ini menghibahkan. Kata menghibahkan. Kalau Anda di dalam suatu akta notaris, ya, ada kata-kata hibah. Notaris yang sah, ya, legal.
bukan rekayasa. Maka kalau Anda mendapat akta notaris dan isinya seperti itu, maka terjadilah. Ya. Singkat kata saudara, saya salah satu yang dimasukkan di dalam wasiat. Ya, ada seorang yang bukan hubungan saudara. Ada salah satu aset. Nama saya dimasukkan. Gak ada hubungan keluarga. Tetapi saudara, kalau ada urusan bagi-bagi, maka saya harus mendapat. Haleluya. Saudara pun juga sama. Anda sudah dihibahkan kekuatan yang baru. Amin. Anda sudah mendapatkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Anda sudah punya kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Dan saudara, pastikan ya, kita masuk di dalam wasiat tersebut. Saudara. Ya. Nah, kita di dalam nama Yesus, kita disebut anak Allah. Sama. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Dan saudara, kita tahu bahwa kita adalah pemenang di atas segala pemenang. Dan yang kedua, saudara, Tuhan memberikan pada kita kekuatan. Kata kekuatan ini, saudara, dari kata koat. Ya, ini berbicara yaitu tenaga. Tenaga, kemampuan, kesanggupan kita untuk menghadapi setiap masalah. Di dalam bumi ini, saudara, setiap masalah yang kita hadapi, gak peduli jenisnya apa. Yang penting kita tahu kebenaran firman, yaitu Tuhan memberikan pada kita tenaga kemampuan untuk menghadapi. Siapa yang kita hari ini berani menghadapi masalah? Pak Johan aja yang menghadapi, Pak. Pak Johan kan advokat. Anda diberi kemampuan yang sama. Dengar, hai umat Tuhan, kita harus berani, yang setuju katakan amin. Harus berani menghadapi, amin. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kata kuat ini, saudara. Ini power. Ya. Mari kita jangan mengecilkan diri kita ini siapa. Ya. Aku nggak siap, aku nggak mampu. Lawanku besar, raksasa. Saudara, kalau kita bicara itu sebenarnya setan tertarik. Saudara. Ya. Karena biasanya wajah kita dibuat lonjong dulu. Saudara. Ya. Kalau kita sudah mengenal itu, maka wajah kita dibuat lonjong. Lonjong itu artinya apa? Stres. Nah, saat kita sudah stres, saudara, kita dibuat dibuat setan ketakutan, kepanikan, maka kita di sana lumpuh. Ya. Kekuatan power itu nggak nampak lagi, saudara. Tuhan sudah berjanji pada kita, memberikan pada kita kekuatan, tenaga, power. Tetapi saat kita dilumpuhkan oleh setan, dengar baik-baik, saudara. Setan zaman modern ini, saudara, bukan menakut-nakut bentuk fisik. Ya. Setan zaman sekarang sudah canggih sekali, menyerang pikiran kita dulu. Saat pikiran kita diserang, saudara, maka goncanglah iman kita. Goncanglah perasaan kita, pikiran kita. Maka kita jauh sama Tuhan dan tidak melihat Tuhan. Di sanalah, saudara, kita menjadi orang yang hidup dengan ketakutan. Mari kita balik pada firman hari ini. Jangan kita hidup dengan ketakutan. Yang terakhir, saudara, kata-kata yang perlu saya bahas. Tuhan memberikan pada kita bahkan menambahkan semangat. Kata menambah, ya, ini dari kata rabah. Rabah ini, saudara, itu menjadi besar dan hebat. Kita yang dihitung oleh sono, saudara, ya, atau dengan lawan kita atau kondisi kita ini bukan siapa-siapa. Oke, no problem. Tetapi dengan mata Tuhan, saudara, di mata Tuhan kita adalah orang yang hebat, orang yang besar, karena kita memiliki kuasa dari surga. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Kurang semangat. Kurang semangat. Teh musik. Kurang semangat. Teh musik. Haleluya. Ya. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang hebat ditambahkan. Tetaplah semangat. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ada 3 hal slide selanjutnya. Kalau perlu kita pahami sama-sama. Agar tetap kuat dan terus semangat. Yang pertama, katakan 1, 2, 3. Mengetahui Tuhan berkuasa atas segalanya. Saudara, kita harus mengetahui dulu. Ya, siapa? Kalau kita nggak mengetahui, saudara, itu kita seperti di dalam karung, ya. Ada pepatah kuno. Di dalam karung apa itu? Beli apa? Kucing dalam karung. Kita nggak tahu isinya apa, saudara. Ya, saya nggak suka kalau di dalam sesuatu yang di dalam karung nggak jelas. Ya, berbahaya. Singkat kata pun saya pernah, saudara, dikasih tebak-tebakan, saudara, oleh salah satu panitera pengadilan. Saya nggak tahu, Pak, itu dokumennya bagaimana, Pak. Saya lacak-lacak, nggak ada, Pak. Terus saya mulai keras. Saya ingin
dokumen tersebut. Saya nggak peduli alasannya. Yang penting saya butuh dokumen tersebut. Bab kata suruh panitera tetap mengatakan, belum ada Pak. Oke, saya tunggu minggu depan. Akhirnya suruh mulai ada jawaban. Ada Pak. Tapi di dalam karung Pak. Karung. Saya nggak tahu karung itu isinya apa. Saya nggak mau. Pastikan jangan Anda mengatakan di dalam karung isinya aja dokumen tersebut. Saya butuh dokumen tersebut. Dan saudara, karena ini kasus lama saudara. Ya, ditaruh di dalam gudang berdebu-debu, saya tahu. Tetapi suatu kantor pemerintah itu bisa mengarsip baik dokumen-dokumen tersebut. Kecuali dimakan rayap saudara, baru beda, habis. Ya. Tapi puji Tuhan saya katakan, ada Pak di karung. Waduh, saya katakan, Pak, saya ingin tahu isinya apa di karung tersebut Pak. Dan singkat kata saudara, ada. Haleluya. Yaitu salinan putusan yang saya perlukan. Ya. Dan saudara, kalau kita tahu sama-sama mengetahui Tuhan kita Allah pencipta langit, Allah pencipta segala apanya saudara, maka masalah kita juga diketahui oleh Tuhan. Kalau kita mau punya masalah hari ini, Tuhan pasti tahu apa yang kita rasakan. Amin. Apa yang kita pikirkan Tuhan tahu saudara. Kalau kita mengetahui Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka Tuhan akan mengambil alih. Masalahnya begini saudara. Serahkan setiap persoalan kepada Tuhan. Apakah sudah kita serahkan pada Tuhan Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaannya. Apakah sudah kita serahkan pada Tuhan masalah kita? Kalau sudah, pertanyaan dilanjutkan. Berapa persen? Tuhan minta berapa persen Bapak Ibu? Pak Henry, berapa Pak? Tuhan minta berapa persen untuk berserah? Yang keras Bapak. Tuhan minta berapa persen untuk menyerahkan pada Tuhan? Kok tus-tus aja saya dengar. Yang keras Pak? Oh 100%, bukan 1% ya, 100% ya. Oke, karena saya dengar tus. Kalau tus sudah lumayan lah. Ya, karena sudah punya tus. Tus itu pasti 100, yang mendekati 100. Ya, oke. 100% saudara. Kalau 100% saudara kita serahkan dan kita mengetahui Tuhan berkuasa atas masalah kita, Tuhan tahu atas problem kita, maka ada solusinya, ada jalan keluarnya. Maka kita mendengar dengan segera, kitalah orang pemenang. Karena kita mengetahui. Kalau sudah mengetahui saudara, kita tahu juga waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan ini banyak orang salah tingkah. Salah kata, salah tafsir, salah menduga. Ya. Akhirnya pas hitung-hitungan, Pak aku sudah doa 1 bulan. Aku sudah doa 2 minggu Pak. Sudah 1 tahun Pak. Saudara nggak usah dipamerkan durasi waktu. Yang penting kita sudah mengetahui Tuhan berkuasa atas masalah kita. Atas hidup kita. Bahkan di bumi saudara, sampai masa putih rambut kita, Tuhan sudah tanggung. Anda setuju katakan amin. Anda nggak usah diputihkan supaya cepat ditanggung, jangan. Ya. Rambut Anda nggak usah disemir. Rambut Anda nggak usah disemir. Artinya bahasa Tuhan yang katakan, sampai rambut putih kita, ya itu Tuhan tanggung. Artinya Tuhan itu menanggung kita. Perhatian pada kita. Kita dibayangkan kita digendong oleh Tuhan. Itu sampai selamanya. Saat kita mengetahui Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Amin. Artinya saudara Bapak Ibu, biarlah kita mengetahui sungguh-sungguh segala kuasa hanya di tangan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, agar kita tetap kuat dan terus semangat. Katakan 1, 2, 3. Percaya kekuatan yang gak berubah. Kalau kita masih kebingungan, jangan-jangan kita salah paham loh. Apa Tuhan bisa menolong dalam tahun ini, bulan ini, minggu ini. Ya, itu sudah salah bahasanya. Bahasa yang salah. Tuhan kita, Tuhan yang tidak berubah. Amin. Saya senang sekali lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Coba, satu lagu. Satu lagu. Ya, lagu semangat. Tuhan Yesus tidak berubah. Tem musik full. Tem musik aja. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah,
selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kata Tuhan Yesus kuasanya, kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Stop. Apanya lagi, saudara? Apanya lagi? Pak Freddy mau apanya? Ya nggak berubah apanya, Pak? Yang keras? Kasihnya? Kasihnya ya? Kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Stop. Pak Enggi aja, Pak. Mau apa, Pak? Mau apanya nggak berubah? Pertolongannya, pertolongannya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Pertolongannya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ibu Seni apanya? Mujizatnya, mujizatnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Mujizatnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yeah. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, Anda mau apa? Semua. Maka mujizat akan Anda terima. Sekali lagi, Anda mau apa? Cepat. Bu Joko, mau apa, Bu? What do you want to? Apanya, Ibu? Dibantu yang keras, apanya? Kuasanya sudah, kasihnya sudah, pujiannya sudah, pertolongannya sudah. Duitnya belum, duitnya. Duitnya berubah bahaya nih. Jangan duitnya. Apanya? Ya, dibantu. Anugerah. Anugerahnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Anugerahnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yeah. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Ada yang percaya mujizatnya gak berubah, pertolongannya gak berubah, anugerahnya gak berubah, kasih gak berubah, maka kita pulang dari tempat ini menjadi umat yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Oke, silakan tim musik. Thank you ya. Oke. Tadi yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Agar tetap kuat dan terus semangat, yaitu Tuhan memberi kemampuan kepada kita seperti Raja Wali. Saya tertarik soal Raja Wali. Bahkan gambar ini soal saya ambil dari satu video yang luar biasa. Raja Wali saudara dari atas langit, ketinggian yang sangat tinggi. Ya, dia melihat di laut itu saudara ada ikan di dalam. Saya lihat saudara di ombak itu nggak kelihatan ikan mata saya, tetapi saudara di dalam itu saudara nggak tahu berapa meter dari ketinggian langsung menukik saudara, celup masuk ke dalam saudara. Saya amati saudara, nggak keluar Raja Wali. Tahu-tahu dia keluar saudara, mengepakkan sayapnya dan dia naik ke atas dan dia membawa ikan.
Saudara-saudara, ini gambaran ya, yang Tuhan sudah memberi pada kita. Seumpama Raja Wali. Kenapa gak seumpama burung merpati atau emprit atau burung yang gak kuat-kuat? Ya. Tetapi saudara, Tuhan memberi kita seperti Raja Wali. Kita artinya diberi kekuatan, kemampuan yang hebat, yang dahsyat, yang orang bilang gak mungkin, saudara. Dan Raja Wali ini saudara ditulis ya oleh firman Tuhan. Dan kita diumpamakan Raja Wali. Anda jangan bergaya seperti burung emprit lagi, saudara. Kita dengar-dengar ada masalah, sudah panik. Hanya mendengar ada teror kecil, teror yang biasa-biasa, atau teror besar pun no problem. Jangan kita panik lagi. Karena saudara dan saya, kita diberi sayap untuk terbang dengan kekuatan, kemampuan yang tanpa batas. Dan kita diberikan kemenangan demi kemenangan yang besar. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, saya pun saudara menghadapi persoalan di lapangan. Saya tidak berani sambat, ya. Saya nggak berani mengeluh. Di dalam hari kemarin, saudara, minggu yang kemarin, begitu pesawat habis, saudara, ya, di Denpasar, saya di sana dengan klien, saudara. Tahu kemacetan di Bali itu saudara nggak diprediksi. Katanya sopir taksi, oh masih keburu tadi di airport. Ternyata saudara, jalannya macet total, saudara. Pas digas pun nggak bisa dan akhirnya terlambat, saudara. Terlambat. Akhirnya klien saya dengan saya memohon-mohon supaya di-upgrade, bahkan dinaikkan ke bisnis, gak bisa. Full, ya, full, sudah penuh kursinya. Bahkan di kursi darurat nggak ada. Saya mau mengatakan, di kursi pilot aja, kan nggak mungkin saya ngomong gitu, saudara. Gak mungkin saya mengaji di kursi pilot, kan gak mungkin. Akhirnya saudara cari pesawat yang lain dengan merek apapun, penerbangan apapun, yang penting bisa terbang. Gak ada. Saya tunggu sampai jam 9, mungkin ada orang yang membatalkan 2. Gak ada, full. Dan singkat kata saudara, saya berpikir cepat, bagaimana supaya tetap bisa keluar cepat dari Bali. Dan malam itu saudara, maka saya putuskan makan dulu, ya makan dulu. Di sekitar area di airport itu makan secukupnya, maka panggillah taksi sana dari airport saudara ke pelabuhan ke Gilimanuk. Terpaksa nggak ada pilihan, saudara. Terbang nggak bisa, pakai darat ya dari Denpasar sampai Gilimanuk. Maka dengan segera saudara menghadap pelabuhan beli tiket. Akhirnya saudara melaut sampai subuh, begadang saya di sana. Dan saya tetap bersukacita, ada kekuatan ekstra yang baru. Saya cuma berdoa, Tuhan, dalam laut ini kau jagai Tuhan, ombaknya besar. Saya lihat malam itu, ya. Saya ngomong, Tuhan, kau Alama Immanuel, ya. Saya akan nyebrang dengan baik ke Jawa Timur, ya, ke Tapang, Banyuwangi, dan sampai ke Surabaya. Akhirnya naik charteran, saudara, dan akhirnya pulang ke Surabaya dengan aman. Artinya begini, saudara, jangan kita diberi kepada Raja Wali, kita ini sambat. Raja Wali lihat ada di awan-awan hitam pun saudara, badainya gelap tebal, Raja Wali tetap terbang, dia mengepakkan sayapnya. Ya. Kita pun di area yang menakutkan pun saudara, kalau kita Kristen Raja Wali saudara, maka kita siap menghadapi, amin. Gak peduli apapun masalahnya, kita dikawal oleh Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas seisi alam di surga dan di bumi. Itulah Tuhan kita yang mengawal. Maka saudara, kalau kita diberi kekuatan Raja Wali, saudaralah pemenangnya, amin. Anda pasti pulang dari tempat ini mendapatkan kemenangan besar. Yang setuju kata amin. Yang terakhir saudara, ini saya tutup dengan segera, ya, slide terakhir. Ada 2 alasan tetap kuat dan terus semangat. Karena kita harus berani, ya, menanti janji Tuhan. Banyak orang menerima janji Tuhan tetapi gak berani menanti, karena ada hubungan waktu saudara. Waktu bulanan, mingguan, ada waktu tahunan. Kita nggak tahu kapan menanti. Tapi kalau kita masih mau menanti-nanti dan berani menanti janji Tuhan, maka saudara akan mendapatkan janji yang terbaik, amin. Tahun ini ada janji yang baik, kemenangan yang terbesar untuk saudara dan saya, amin.
Beranilah tetap menanti janji Tuhan dan tetaplah percaya pada Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus. Dan yang kedua saudara, alasan kita tetap kuat dan terus semangat, kita ini sebagai bukti kita ini umat pemenang. Kalau kita menjadi pemenang saudara, kita nggak kuat, nggak terus semangat, kita nggak bisa terbukti. Karena apa? Setan tahu, bisa dijegal oleh setan, bisa dihalang-halangi oleh setan, bahkan kita dibegal oleh setan. Dan akhirnya saudara, kita berkata, Tuhan bisa nggak menolong? Tuhan mampu nggak? Tuhan bisa nggak? Di dalam perkara ini yang saya sampaikan saudara, kalau kita sudah mengerti, biar kita tetap kuat dan terus semangat, maka saudaralah pemenang, kitalah pemenang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik.